Oke, Bapak Ibu pernah menghitung lambung timbul kalau di bit couple? Atau Pak Saur di KPLP pernah ngitung lambung timbul? Belum. Kalau kira-kira ngerti nggak maksudnya lambung timbul, kemudian fungsinya dan seterusnya, tapi tahu. Kalau sudah paham saya skip, biar nanti saya lompat ke materi lain, biar nanti lebih banyak materi. Atau Bu Lina, Pak Hari? Sedikit-sedikit Pak, untuk benaman kapal ya Pak. Tergantung muatan sih kalau untuk kapal kargo biasanya Pak. Gitu. Oke. Perlu saya lanjut Pak Saur, Pak Hari, Bu Lina? Atau saya skip aja? Ikut aja Pak. Ya? Gimana Pak? Perlu dibahas kayaknya Pak. Perlu dibahas. Oke, baik. Jadi lambung timbul itu kalau di apa namanya? Kalau di Inggris kan itu kan freeboard gitu ya. Kalau freeboard itu kalau rumusnya itu adalah tinggi kapal itu huruf H dikurangin huruf T untuk apa namanya drap kapal, syarat air kapal. Jadi fungsinya lambung timbul adalah untuk kalau di perhubungan itu, kalau di SK Menterinya, di permennya, itu adalah fungsinya untuk daya apung cadangan. Jadi nanti kalau kapal berlayar, kan mereka biasanya akan mendapatkan SIB, surat izin berlayar dari Sabandar setempat. Nah, Sabandar itu salah satu faktor yang boleh kapal itu berangkat atau tidak adalah lambung timbul. Nah, jadi lambung timbul itu salah satu fungsinya adalah untuk keselamatan pelayaran. Nah, jadi implikasinya lambung timbul adalah apa namanya? Kalau nanti Bapak Ibu menghitung kan sudah menghitung apa namanya? Dimensi kapal, adanya tinggi kapal H dengan syarat air kapal dengan T. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menghitung entah dengan menggunakan NCPS untuk domestic ship, gitu, atau untuk dengan menggunakan apa namanya Lot Line Convention dari IMO untuk yang internasional, kalau terjadi perubahan atau permintaan khusus terhadap lambung timbul, maka lambung timbul yang ada di desain awal itu akan berubah. Misalnya gini, ketika desain awal itu saya menghitung H-nya 9 meter, kemudian drapnya dengan 6 meter, berarti kan freeboardnya itu 3 meter. Tapi ketika nanti Bapak Ibu menghitung entah dengan NCPS atau dengan ILLC, mungkin misalnya berubah jadi 6,5 meter syaratnya. Maka freeboard akhir itu freeboard calculation menjadi cuma tinggal 2,5 meter karena drapnya naik 6,5 meter gitu ya. Nah, implikasinya adalah ruang kargonya itu akan bertambah muatannya karena kenaikan dari apa namanya syarat air 0,5 meter. Nah, kalau Bapak Ibu biasa atau sudah mengambil tugas gambar 1, desain 1 gitu, pernah menggambar hidrostatik, maka nanti kenaikan 0,5 meter di posisi syarat air maksimal, Bapak Ibu cek di TPC. Biasanya ton per sentimeter atau TPC itu memperlihatkan, misalnya aja 50 ton per sentimeter, berarti berat 50 ton itu bisa menurunkan atau menaikkan syarat air kapal sebanyak 1 cm. Nah, kalau seperti itu, kalau tadi 0,5 meter, kalau dia 1 cm-nya 50 ton, berarti kalau 50 cm kali 50 berarti sekitar 2.500 ton yang bisa dimuati.
Nah, sebaliknya, kalau syarat airnya turun, misalnya aja tadinya 6 meter, mintanya freeboardnya itu menjadi 3,5 meter, maka maksimum syarat air menjadi hanya 5,5 meter. Nah, penurunannya adalah 2.500 ton. Nah, itulah yang nanti kalau Bapak Ibu baca di gambar ada syarat air atau T desain, ada lagi nanti huruf T-nya T scantling. Nah, scantling itu dapatnya dari mana? Dari perhitungan lambung timbul. Jadi waktu ngerancang 6 meter, berarti T desain, nah T scantlingnya menjadi 5,5 meter. Nah, penurunannya itu terjadi akibat perhitungan lambung timbul. Sampai sini oke. Ada itu enggak? Ada pertanyaan? Atau saya Saya izin lanjut? tanya Pak, Siap, silakan Pak. kalau misalnya drawingnya udah ada untuk stabilitas, terus draft itu masih bisa dirubah nggak Pak? Bisa Pak. Oke. Nah Jadi misalnya kalau misalnya perubahan dari draft awalnya 9,80, dia berubah jadi 10,26. Oke. Nah sementara saya cari dari scantlingnya itu nggak bisa tuh Pak untuk pengurangan freeboardnya. Oke. Itu gimana ya Pak kira-kira Pak? Jadi kalau Bapak nanti final puncaknya untuk freeboard di lambung timbul Pak. Oh iya Pak. Oke. Lagi Pak, izin tanya Siap. lagi. Boleh. Ini kan berarti berpengaruh sama muatan ya Pak? Betul Pak. Nah ini alasan utamanya untuk misalnya untuk menambahkan tinggi draft biar muatan lebih banyak, apa tuh Pak kira-kira Pak? Kalau dia mau nambah muatan, selama freeboardnya itu masih tetap oke, nggak ada masalah Pak. Cuma Cuma, soalnya kan air laut lebih dekat ya Pak? iya nggak apa-apa. Yang penting peraturan itu entah NCPS dia pakai atau dia pakai ILLC, oke. Tapi kalau tidak oke, nggak boleh dia nambah Pak. Oke Pak, baik Pak. Oke. Nah itu dari sisi muatan kapasiti Pak. Nah nanti kalau dia draftnya naik, misalnya dari tadi 6 menjadi 6,5, maka perhitungan T scantling harus 6,5 Pak. Oh, siap. Berarti drawing semua dirubah ya Pak? Ubah perhitungannya Pak untuk konstruksi. Siap. Oke, jadi kapasiti naik dari 6 ke 6,5, nambah setengah meter, tapi di samping itu perhitungan stabilitasnya harus masuk ke 6,5 meter, termasuk perhitungan untuk konstruksinya. Oke Pak. Ya Pak. Baik, siap. Ada lagi? Nah, cuma juga nanti misalnya gini, kalau di kapal kan tidak dipermasalahkan kecepatan kapalnya nanti Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada penambahan draft 0,5 meter, maka berpengaruh juga terhadap powering mesin. Jadi power mesin itu kalau nambah 0,5 meter berarti kan dia akan menambah 0,5 meter luasan basah yang ada di kapal. Automatically dengan mesin yang tetap, kalau dia tetap menghitung di syarat air 6 meter, maka ada loss untuk penambahan syarat 0,5 meter. Jadi mungkin kecepatannya tidak tercapai sesuai dengan rencana awal. Jadi kalau mesinnya pakai 10.000 HP dengan kondisi 6 meter, sekarang 6,5 meter mesin tidak dirubah, mungkin awal rencana kecepatannya 15, mungkin akan turun di posisi di bawah 15. Nah itu aja implikasinya. Naik turunnya syarat air akan sangat mempengaruhi terhadap stabilitas, kemudian konstruksi, kemudian hambatan propulsi, termasuk seakeeping, dan seterusnya. Karena itu akan mempengaruhi seluruh performa dari kapal. Nah, mana yang menjadi keselamatan pelayaran, baik itu konstruksi, stabilitas, seakeeping, dan yang lain, itu harus dihitung ulang, harusnya. Tapi kalau powering, itu bisa iya dan tidak, karena itu tidak menyangkut ke keselamatan kapal.
keselamatan pelayaran. Oke, saya lanjut. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menggambar lines plan, sebaiknya menurut saya langsung masuk perhitungan lambung timbul. Jadi untuk menentukan apakah terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, jadi sebelum gambar GA sudah clear bahwa lambung timbulnya sudah oke. Gitu ya. Nah, mungkin waktu ngitung lambung timbul itu kan ada bangunan atas. Itu bisa direncanain di waktu gambar lines plan sebelum masuk GA. Jadi cuma di sketch aja gitu, kurang lebih seperti ini, nanti ruangannya tidak berubah dan seterusnya. Nah, itu bisa nanti akan selesai dan tidak mengganggu gambar GA dan gambar konstruksi yang ada di belakang setelah penggambaran lines plan. Jadi setelah gambar lines plan, hitung lambung timbul. Atau sebelum lines plan, hitung lambung timbul juga nggak apa-apa. Jadi untuk memprediksi supaya terjadi kesalahan yang terkecil itu tidak terjadi. Jadi sebaiknya cross-checking terhadap perhitungan syarat air dan tinggi kapal. Oke, untuk perhitungannya ada dua model. Ada yang menggunakan NCPS yang sekarang akan dirubah, gitu, dan ada yang menggunakan ILLC. Nah, ini perhitungan menurut NCPS. Seperti ini. Nah, biasanya perhitungan NCPS itu dia lebih tidak lebih rigid dibandingkan perhitungan lambung timbul untuk metode ILLC. Nah, ini lebih moderat nih. Karena kapalnya berlayar di domestik. Tapi menurut saya, domestiknya Indonesia kalau belayarnya di Papua sana, itu juga seperti pelayaran laut dalam, tidak jauh beda gitu. Nah, rumus-rumusnya seperti ini, mungkin tinggal dihitung dengan pendekatan yang ada, gitu ya. Ini lambung timbul minimum dan seterusnya. Cuma kalau di NCPS dia tidak memperhitungkan adanya Atlantik, North Atlantic, tidak memperhitungkan winter North Atlantic gitu. Jadi asumsinya adalah dia hanya berlayar di summer dan dia berlayar di air tawar. Selebihnya tidak ada. Oke. Nah, inilah dengan menggunakan non-convention vessel standar. Dia tidak memperhitungkan ini nih. WNA dan winter daerah pelayaran dingin. Jadi hanya cuma bermain di seasonal tropik, di tropik, daerah tawar dan seterusnya. Oke, ini daerah pelayaran di Indonesia. Kalau kita lihat mana daerah laut dalam, mana laut yang tidak dalam dan dangkal, itu ada di gambar sini. Ini dari PP 52 perkapalan keluar. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau Indonesia juga laut dalamnya juga dalam di sini. Oke, seperti laut internasional. Kalau melihat lautan itu seperti dilihat dari sisi laut, bukan dari sisi border atau batas wilayah. Nah, itulah nanti sebenarnya sama juga ini laut dalam juga. Kalau laut internasional kan artinya batas-batas internasional ini domestik. Tapi kalau NCPS dilihat dari kedalaman laut, mungkin ini sudah ocean going di daerah sini. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau menggunakan NCPS. Dia. Jadi bedanya itu di sini tidak ada WNA dan W. Jadi winter North Atlantic tidak terlihat di sini. Oke, yang hanya ada tropik, seasonal tropik, gitu kan? Terus ada freshwater dan seterusnya. Oke, ini yang dari NCPS. Kalau yang dari ILLC dia ada winter North Atlantic dan winter. Kalau dia berlayar di daerah AIS gitu di daerah es, maka di bagian kapal di depan di haluan itu harus ada penguatan es sesuai aturan main dari kelas. Oke. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah lebih hafal. Ini untuk itunya kalau NCPS keluarnya seperti ini. Nah, ini surat-surat itunya. Nah, berarti nanti saran saya setelah Ibu Bapak menggambar lines plan atau sebelum
sebaiknya hitung lambung timbul untuk memastikan bahwa perhitungan stabilitas, perhitungan hambatan proporsi, perhitungan konstruksi, termasuk perhitungan kapasiti itu sudah hampir fix. Jadi jangan sampai setelah gambar GA digambar baru hitung lambung timbul, jangan. Balik dulu, harus hitung lambung timbul dulu untuk memastikan bahwa perhitungan itu sudah fix di depan. Oke, saya ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak saya cukupkan. Jadi intinya Pak Arif mau izin nanya. Siapa? Silakan. Jadi sebelum kita membuat lens plan GA itu berarti kita menghitung lambung timbul dulu ya. Betul. Baru kita proses penggambaran, desain Ya. gambar. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau lambung timbul kan nanti minta bangunan atas, Pak. Kan waktu gambar lens plan belum keluar bangunan atas, toh? Belum. Belum. Bapak bisa main skate, Pak. Tapi kan tidak akan jauh berubah gitu, Pak. Kalau misalnya Bapak ambil contoh dari kapal pembanding dengan ukuran sama, kurang lebih jenis kapal sama, kan ruang di bangunan atas mulai dari pub deck ke atas itu nggak jauh beda gitu, Pak. Jadi pendekatan dari sana Bapak bisa cek ulang, nanti hitung lambung timbul. Oke Pak, makasih Pak informasinya. Nah, baik. Nah, jadi nanti perhitungan sudah hampir pasti. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup kurang lebih ya. Untuk perhitungan konstruksinya kalau yang skate tadi, misalnya itu perkiraan kan, kalau bahannya berbeda bagaimana Pak? Kayu dan baja gitu. Bapak, sekarang kan waktu desain, Bapak sudah pastikan di depan itu mau pakai baja atau mau pakai ini? Pakai aluminium misalnya. Kalau Bapak misalnya merancang kapal kontainer, kapal bulker niaga lah gitu. Hampir tidak dimungkinkan Bapak menggunakan kayu atau aluminium. Pasti baja. Nah, kalau kapal Bapak ngerancang kapal patroli nanti, Bapak bisa pakai baja, bisa pakai aluminium, atau kombinasi bagian bawah baja, atasnya dengan aluminium. Nah, kapal Bapak rencananya kira-kira apa yang mau dirancang? Baja Pak. Misalnya baja, ya sudah. Kalau baja kan tinggal dihitung, kan Bapak sudah hampir pasti ketika merancang di awal itu bahan yang Bapak gunakan sudah hampir pasti. Kalau jenis kapal, kalau misalnya kapal ikan itu bisa banyak model, bisa kayu, bisa dia fiber, bisa dia aluminium, bisa juga baja. Gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan. Nah, kalau misalnya kapal Bapak kapal niaga besar, hampir pasti baja, berarti kan perhitungannya sudah menjurus ke sana. Tidak mungkin pindah ke lain tempat atau lain material. Itu ya Pak ya? Baik Pak. Siap, baik. Ada lagi? Oke, saya ini. Karena nanti kalau Bapak Ibu menghitung, misalnya nih, misalnya sekarang saya mau masuk dulu ke sini. Nah, jadi kalau setelah menghitung menghitung lambung timbul sudah hampir fix, maka Bapak Ibu bisa lanjut langsung ke gambar GA. Gitu kan? Tanpa mungkin ada perubahan syarat atau tidak. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, terutama misalnya ketika Bapak Ibu desain kapal nanti, kan ada dari owner itu, owner requirement, berupa capacity, muatannya. Oke. Nah, seluruh kapal, apakah kapal ikan, kapal barang, kapal tanker, kapal apapun, dia diminta capacity, requirement-nya, salah satunya. Misalnya saya punya kapal tanker, mintanya misalnya 10.000 ton. Nah, waktu Bapak Ibu ngerancang syarat air dan hak kapal ketemu freeboard, itulah yang sesuai aturan ini untuk keselamatan pelayaran cocok,
Tapi ketika menghitung dengan ILLC atau NCPS dengan lambung timbul ternyata perubahan. Entah draftnya naik atau turun, maka muatannya pasti akan terganggu. Apakah dia akan membesar atau dia mengecil. Nah, itu tinggal hitung-hitungan nanti. Kalau saya muatannya nambah, berarti hambatannya harus berubah, termasuk daya mesin. Kalau kecepatannya mau tetap. Yang kedua, kalau lambung timbulnya makin kecil, berarti kan draftnya naik. Berarti nanti konstruksinya pun harus berubah. Nah, perubahan konstruksi, perubahan mesin, dan seterusnya, apakah sebanding dengan kenaikan muatan? Itu pertanyaan lagi. Nah, nanti terakhirnya harusnya dihitung economic feasibility-nya. Apakah kapal yang saya rancang dari sisi teknis oke? Apakah ekonominya nanti oke? Kalau tidak oke, seberapa oke-nya? Nah, ini juga nanti akan pertanyaan mendasar lain selain dari technical requirement. Gitu ya. Nah, sekarang taruhlah lambung timbulnya sudah kita hitung. Kemudian freeboardnya sudah hampir fix. Maka saya akan lanjut gambar GA. Gitu kan? Nah, ketika Bapak Ibu akan menggambar GA, kan ada requirement ini yang di awal tuh. Ini apa namanya? Permintaan atau kebutuhan dari yang di awal itu adalah misalnya tangki-tangki. Tangki air balas, tangki sewage, tangki tangki lubrication oil, tangki press water, kemudian ada kalau di kapal tanker mungkin ada ada untuk tangki sloop tank, ada bilga tank dan seterusnya, termasuk ballast tank. Itu berapa kebutuhannya? Termasuk kalau kapal tanker apapun itu ruang muatnya. Ini. Nah, berapa totalnya yang dibutuhkan? Dengan kalau misalnya tadi lambung timbulnya sudah fix, T-nya sudah fix. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa buktikan. Yang Bapak Ibu rencanakan ketika menghitung, saya ambil kasus di double bottom untuk air balas. Saya butuh 5.000 ton misalnya. Nah, nanti setelah digambar GA atau sedang menggambar GA, ini akan terus ini nih TikTok gitu ya. Gambar, hitung, gambar, hitung, gambar, hitung sampai ditemukan titik tinggi double bottom yang fix. Ini. Kalau misalnya gini, saya hitung dari rumus di kelas, tinggi double bottom itu B/15 atau B/20. Oke. Nah, kemudian minimal tingginya 760 mili atau 0,76 meter. Saya dapat angka 1 meter. Nah, yang kedua, saya akan buktikan dengan tinggi 1 meter, lebarnya sekian, panjang tiap kompartemen yang dibatasi oleh sekat, kebutuhannya volumenya tinggi dari double bottom, lebar satu kompartemen, volumenya ini kalau ditotal di seluruh kompartemen di mana tangki ruang balas saya siapkan itu harus cocok dengan kebutuhan di rencana kebutuhan air balas. Kan kemarin kita sudah menentukan tangki-tangki kan gitu ya. Betul kan? Nah, kalau sudah ditentukan itu, maka setelah penggambaran ini atau ketika sedang penggambaran, ini harus di cross check ulang terhadap kebutuhan. Tapi tidak boleh melebihi ketentuan kelas. Misalnya, tadi tidak boleh kurang dari 0,76 meter. Pada maksimalnya posisi 2 meter untuk tinggi double bottom. Nah, ada rumus kedua, ada ketentuan kedua, dia B/15 atau B/20. Kemudian konsideran ketiga, kapasitasnya harus sesuai dengan rencana kebutuhan. Sehingga nanti kalau terjadi pembalasan akibat kapal kosong,
maka balas ini dapat dengan pembalasan dengan air balas itu, maka akan didapatkan syarat air minimum yang cocok atau sesuai untuk stabilitas minimum kapal, termasuk ketentuan kedua bahwa propeller di belakang itu harus terendam. Dia 60% nih. Dari as propeller dia 60% harus kerendam di atas. Jadi syarat minimum balas dengan untuk T minimum, stability minimum tercapai. Yang kedua, baling-baling kerendam. Berapa ininya? Bapak Ibu hitung. Nih misalnya, ini saya punya ada berapa tangki nih? Ada 5 tangki. Misalnya, ada 5 kompartemen, di bawahnya itu ada double bottom. Nah, dari double bottom ini, ketika saya gambar, gitu, ini adalah tinggi double bottom yang saya dapat. Dari ini, tangki nomor 5-nya, kalau tampak atasnya seperti ini ada balas wing tank juga, karena dia kapal tanker, mungkin juga kontainer termasuk. Nah, dari ini, saya akan bisa hitung. Nih, apakah nanti ibu bapak mau hitung manual dengan menggunakan Simpson, atau menghitung luasan di setiap frame ini dengan menggunakan AutoCAD, monggo. Nah, kalau sudah diblok di itu nanti kelihatan luasan dari tiap frame ini, maka ini misalnya frame 36. Karena ini nomor 36 nih. 36 sampai nomor sekian. Nah, sampai nomor misalnya 55. Nah, berarti tiap frame akan saya hitung luasnya. Kalau saya sudah hitung luasnya, saya Simpson kembali, baik Simpson 1, Simpson 2, atau gabungan Simpson antara 1 dan 2, saya ketemu luasannya, ketemu sigmanya, saya hitung dengan volume Simpson 1, Simpson 2, ini 3/8 Simpson 2, maka saya gabungkan antara Simpson 1 dan 2, ini Simpson 1 yang ini sepertiga, Simpson 2-nya 120, totalnya 251. Nah, ketika saya hitung untuk seluruh tangki balas mulai dari kompartemen 1, 2, 3, 4, dan 5, maka totalnya dia harus bisa sesuai dengan ketika Bapak Ibu mendesain, merencanakan kebutuhan air balas dengan posisi tangki di seperti ini. Oke, itu pengecekan air balas. Nanti untuk BBM, air tawar, kemudian pelumas, termasuk sloop tank yang harus 3% dari total muatan, kalau dia kapal tanker dan seterusnya, itu harus mencukupi sesuai perencanaan. Kalau tidak, silakan dimainkan. Nah, cuma perlu diingat, misalnya saya mau naikin air balas nih, kalau lebar kapal nggak mungkin saya lebarkan lagi. Panjang kapal, saya nggak mungkin panjangin lagi. Sini sudah given. Panjangnya sekian, lebarnya sekian given. Yang saya bisa mainkan untuk kondisi tangki air balas adalah menaikkan atau menurunkan tinggi double bottom. Nah, permasalahannya timbul. Kalau saya naikkan tinggi double bottom, maka ruang muat akan terkena konsekuensinya. Apakah dia naik atau besar atau mengecil. Nah, kalau itu terjadi, cek lagi. Muatan yang diminta ketika Bapak menghitung pilot untuk muatan, cukup enggak? Kalau tidak, berarti Bapak harus harus kompromi antara kebutuhan air balas, penempatannya dengan posisi ruang muat dan seterusnya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Cukup. Nah, jadi nanti ketika menghitung untuk double bottom untuk air balas, kalau dia tangki depan berarti dia untuk trimming. Tangki depan sini for peak tank dengan after peak tank,
ini adalah posisinya untuk trimming. Gitu ya. Nah, nanti berapa dia trim butuhnya? Standar trim kalau di kapal itu adalah 1% LPP maksimum trim. Antara garis 0 di sini dengan dia turun ke belakang atau naik ke depan, tingginya ini perbedaannya adalah 1% LPP. Kalau lebih dari itu, ini nggak boleh lebih besar, ini juga nggak besar. Oke, nah seberapa besar Bapak mau trimming? Yang pasti 1% LPP. Inilah perencanaan tangki untuk trimming baik depan maupun belakang. Nah, inilah nanti yang Bapak Ibu buktikan kebutuhannya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kalau saya muatan, kalau saya misalnya ngangkut minyak, minyaknya Pertamax misalnya, dia density-nya 0,65. Berarti nanti kalau saya menghitung luasan di ruang muat, di atas double bottom, saya Simpson ketemu volume, saya kalikan dengan density-nya, maka itulah pilot yang saya bawa di sini. Nih, pertanyaan saya, ketika menghitung displacement, ketika menghitung DWT, Bapak Ibu menghitung pilot, cocok nggak pilot yang direncanakan dengan hasil penggambaran GE? Kalau tidak cukup, berarti bilang ke owner. Kalau tidak cukup, berapa persen? Nanti Bapak sebagai desainer kena penalti. Karena tidak mencukupi dari sisi kebutuhan owner requirement. Itu ya. Oke. Nah, jadi sekarang setelah gambar GE yang Bapak Ibu sudah kerjakan itu, cek dengan capacity plan. Nah, nanti capacity plan-nya Bapak Ibu harus gambar. Nah, kalau misalnya saya tidak ngangkut minyak, Pak. Saya ngangkut misalnya kalau kapalnya general cargo. Ngangkut apa general cargonya? Oh, misalnya saya ngangkut dalam bentuk karung, Pak. Beras. Gitu ya. Nah, kalau beras, storage faktornya adalah 1,4. Kalau pupuk dalam sak itu 0,8. Ini ton per meter kubik. Nah, jadi nanti kalau Bapak punya meter kubik di sini, tinggal dibagi, kali aja, kali ton per meter kubiknya coret, ketemulah di sini dalam bentuk ton. Nah, kalau ton, balik lagi, pilotnya cukup nggak? Kalau tidak, berarti Bapak harus gimana caranya semuanya bisa cukup. Oke, apakah nanti perubahan panjang, lebar, tinggi dan seterusnya? Nah, itu harus mengikuti keinginan dari owner requirement. Karena owner sudah ngitung kapal saya yang paling optimum misalnya 5.000 TEUs. Kenapa 5.000 TEUs? Dia sudah hitung feasibility study-nya baik dari sisi ekonomi dan seterusnya bahwa 5.000 TEUs lah yang paling optimal sehingga kita sebagai desainer harus bisa memberikan output sesuai dengan owner requirement. Oke, itulah nanti setelah gambar GE, Bapak buktikan. Lambung timbul oke. Kemudian sekarang capacity plan. Oke tidak? Kalau oke, ya sudah selesai. Nah, ini adalah perhitungan kalau dia menggunakan angkutan misal general cargo, kalau ini dengan bulk carrier, curah, ini misalnya biji belerang 0,480, kemudian ada gandum 1,24 dan seterusnya. Nah, ini tinggal dihitung kalau dia ini adalah misalnya angkutan minyak. Oke. Nah, kemudian setelah selesai, Bapak Ibu menghitung kapasiti itu, Bapak gambarkan ke dalam gambar yang namanya capacity plan. Nah, di tempat Bapak juga pasti ini di endorse nih, dicap nih bahwa ini oke atau tidak. Nah, jadi mana aja yang berupa ruang muat, ini kebetulan kapal feri, bukan kapal tanker. Jadi mana aja yang berupa tangki-tangki. Nah, atau kapasitas yang ada kapasitas. Nah, di sini digambar, kemudian di sini diberikan informasi. Oke, misalnya di double bottom, kemudian di tank topnya, kemudian di atas dan seterusnya. Selama itu mengangkut muatan atau kapasitas lain, maka digambarkan, kemudian diberikan informasi di sini. Nah, ini namanya tank
tank capacity plan. Oke, nah fungsinya salah satu tadi untuk pengecekan sesuai dengan desain awal kita. Yang kedua nih, misalnya saya itu punya tangki BBM, taruhlah di sini, di depan sini. Nah biasanya kalau di lapangan itu sering terjadi dispute antara, misalnya ketika saya kalau BBM itu kan dia namanya bunker. Ketika bunkering, misalnya Pertamina pakai tongkang gitu. Nah, dia ngisi BBM ke kapal, itu sering dispute-nya adalah menurut mereka sudah mengeluarkan minyak sekian kiloliter atau sekian ton berdasarkan angka yang ada di di angka yang ketika BBM keluar tuh kayak di pom bensin gitu. Nah, kalau kita tidak punya gambar ini, termasuk capacity scale dari satu tangki, maka kita sering beribut. Nah, jadi nanti berdasarkan capacity scale yang ada berdasarkan informasi capacity plan, maka kita bisa lihat nanti kalau kita ukur, kita sounding gitu dengan meteran, nanti ada pendulumnya, masukin ke tangki, tinggi 5 cm, 10 cm, 20 cm, untuk tangki nomor sekian, itu beratnya pasti sekian ton. Nah, itu ada di capacity scale. Nah, jadi untuk meredakan atau memberikan keyakinan bahwa kita tidak tertipu oleh alat ukur misalnya dari tongkang tersebut, maka kapal juga punya alat untuk sounding kepada tangki-tangki yang berbayar. Tapi kalau tangki balas, biasanya nggak masalah. Cuma kita tahu aja kapasitinya sekian. Tapi tidak diperlukan sounding karena nggak berbayar. Tapi kalau tangki BBM, selain ada itunya, ada gambar capacity scale, mungkin juga di situ juga diletakkan ada lubang gitu nanti untuk sounding terhadap tangki minyak tersebut. Nah inilah, jadi capacity plan itu yang Bapak Ibu rencanakan di depan sebelum menggambar GA, kemudian di gambar GA, Bapak Ibu buktikan bahwa tangki-tangki yang Bapak Ibu rencanakan termasuk ruang muat itu dengan memberikan informasi seperti ini, kemudian nanti ada gambarnya dengan ini cocok dengan rencana kebutuhan di depan. Kalau tidak, please silahkan diulang. Entah dari ukuran utama ngulangnya, atau hanya gambar lines plan, atau hanya gambar IGE. Mana yang terjadi? Nah itu yang harus pelan-pelan dicek and check kembali setiap perhitungan dan gambar yang dibutuhkan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup enggak? Cukup ya? Cukup. Oke, jelas, siap. Jelas, alhamdulillah. Nah, inilah nanti yang harus Bapak Ibu kalibrasi terhadap hasil desain yang terjadi. Oke, nah kapal umumnya, secara umum ya, kapal itu ada yang di belakangnya biasanya ada tulisan DWT. Misalnya kapal, kapal tanker, kemudian kapal yang DWT itu kapal tadi general cargo, itu dia menggunakan atau dia kapal bulk carrier itu menggunakan belakangnya DWT. Dia mengambil posisinya kapal itu kapasitinya dengan berat. Jadi beratnya berapa yang bisa dimuatkan ke dalam kapal. Nah, dia mengambil pendekatannya dengan berat untuk kapal-kapal yang berakhiran dengan DWT. Itu kan? Tetap saja mereka akan menghitung GRT untuk kapal tanker, bulk carrier, general cargo, dan seterusnya. Tetapi pendekatan muatan mereka mengambil berat. Oke, karena volume atau capacity buat mereka tuh nggak penting. Yang penting buat mereka berat. Karena itulah faktor dominannya adalah pendekatannya ke berat. Nah, ada juga kapal yang pendekatannya pakai
gross tonnage atau GT atau GRT. Misalnya kapal penumpang, kapal ikan, kapal apa lagi namanya, kapal feri, dan seterusnya. Nah, mereka berdasarkan kapasiti volume, tidak ke dalam berat. Jadi kalau kapal feri ngangkut truk, ngangkut kendaraan, kalau dari sisi berat, mereka nggak peduli. Terlalu kecil beratnya dibandingkan kapasitas kapal. Tapi volumenya yang akan terkena pertama. Itu termasuk kapal kontainer sebenarnya. Cuma dia menggunakan teus di belakang. Nah, dia volume yang terkena. Makanya dia lebih condong penggunaan GT untuk melihat pemuatan di kapal berdasarkan volume capacity dengan gross tonnage. Walaupun DWT-nya juga akan dihitung untuk kapal penumpang, kapal feri, kapal ikan, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kapal khusus yang lain, misalnya kalau kapal kapal apa, kapal push gitu, pusher boat, tugboat itu menggunakan PK, HP, atau KW di dalam perencanaannya. Jadi dia tidak melihat berat, tidak melihat kapasiti volume angkutan karena nggak ngangkut. Tapi dia lebih didasarkan pada pendekatan kapalnya bawa mesin berapa. Biasanya nanti ada tambahan adalah bollard pull. Bollard pull-nya berapa ini kapal? Nah, seperti di permen Kementerian Perhubungan, misalnya di pelabuhan, kapal itu harus dilayani oleh tugboat sekian HP. Misalnya 3.000 HP untuk kapal yang sekian ribu ton. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi orang pelabuhan nanti harus beli tugboat dengan kondisi berapa PK, berapa HP untuk melayani itu dengan ketentuan bollard pull-nya sekian besar. Oke, jadi seluruh kapal pasti menghitung capacity plan. Pasti juga akan menghitung DWT. Gitu ya. Nah, cuma pendekatan mereka prioritasnya ke arah mana tadi yang saya sebutkan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ajan, saya stop. Saya 5 menit aja atau 3 menit itu ya. Mohon maaf sebetulnya.
Oke, baik. Saya lanjut lagi. Nah, kalau tadi sudah kita tahu apa namanya perencanaan kapal yang di depan itu, kemudian kita sudah buktikan di lines plan, kemudian kita sudah buktikan di mana-mana, termasuk dengan lambung timbul dan apa namanya capacity plan kapal kita, sampai keluar nanti gambar capacity, termasuk scale-nya sudah keluar. Maka selanjutnya Bapak Ibu pastikan bahwa gambar GE yang dirancang itu dari turunan gambar lines plan itu oke. Nah, salah satu yang dicek adalah ini. Kalau ini saya pikir oke dong ya, karena kerjaan Bapak Ibu kan di sana ya. Mestinya saya yang belajar sama Bapak Ibu nih. Saya yang belajar sama Bapak. Enggak ah, karena itu kerjaan Bapak yang tanda tangan, saya itu. Mungkin kita diskusi aja Pak ya, sharing aja ya. Oke, jadi perhitungan GRT itu atau NRT, kalau NRT ini hanya di ruang muat, kalau GRT ini intinya adalah seluruh ruangan yang tertutup di kapal, jadi mulai dari dasar sampai superstructure itu dihitung GRT. Tapi NRT hanya untuk ruang muat. Apa implikasinya terhadap kapal desain kita? Implikasinya adalah kalau tadi saya bilang kalau kapal didesain berbasis GRT, maka Bapak Ibu harus mendekati permintaan owner. Misalnya, saya diminta merancang kapal feri ukurannya 5.000 GT. Maka nanti hasil akhir perhitungannya harus 5.000 GT. Kalau misalnya contohnya gini kapal feri. Kalau di Merak Bakau, dia minta minimal 5.000 GT. Itu ada aturannya dari Kementerian Perhubungan dan ASDP. Nah, kapal yang di bawah 5.000 GT, dia harus keluar. Padahal gitu, belum tentu kapal yang panjangnya kapal panjangnya 100 meter dengan panjang kapal 200 meter bisa aja sama-sama 5.000 GT. Karena pengertian GRT itu adalah ruangan tertutup. Jadi kalau dia panjang 100 meter berarti tingginya tinggi, bangunan atasnya banyak karena dia mencapai 5.000 GT. Tapi kapal yang panjang 200 meter itu mungkin ruang superstructure-nya sedikit. Tapi karena panjang tetap juga 5.000 GT. Tapi hampir tidak mungkin. Biasanya kapal itu ada ketentuan tingginya berapa dan seterusnya. Itu ya yang cocok. Nah, jadi ini salah satu yang kita sudah tahu sama-sama Bapak Ibu semua, GRT itu salah satunya digunakan untuk bayar pajak. Yang namanya pemilik kapal maunya sekecil mungkin ukuran GT-nya. Gitu kan? Nah, kalau dia jual maunya sebesar mungkin GT-nya. Karena itu menentukan daya jual. Karena besarnya GT akan memperlihatkan besarnya kapal. Oke. Nah, terlepas dari itu, yang penting kalau kita orang kapal, ngitungnya gimana? Nih, kalau GRT ini seluruh ruangan tertutup di kapal, baik digunakan untuk muatan atau tidak, dia dihitung ke dalam perhitungan GT. NRT hanya ruang muat, tidak untuk yang lain. Inilah NT. Rumusnya ini. Oke, ini rumusnya tinggal diambil aja, copy aja nanti. Oke. Nah, perhitungannya ada dua model. Ini sudah oke nih. Tadi yang atas. Saya biar cepat aja. Oke, karena sudah hampir jam 8, biar Bapak Ibu juga istirahat. Jadi, kalau NT, kalau di ruang muat nih, atau di ruang manapun, satu NT itu adalah 100 kubik kaki atau feet kubik. Atau setara 2,8328. Taruhlah 2,83 nih biar gampang. Jadi kalau Bapak nanti
punya ruang muatnya 100 NT, Bapak kalikan ini. Nih. Jadi kalau 100 kali 2,83 berarti Bapak punya 283 meter kubik. Oke, Bapak ingat ini, 283 meter kubik. Saya stop. Jadi kalau saya ambil balik ke tempat ini, itu, sebentar. Saya ambil balik ke tempat tadi, ini, tadi 283 ya, kita ingat. Oke, ini, ya kan? Kalau Bapak Ibu punya ini, tuh, kan dia ton per meter kubik nih. Untuk storage factor dikali 283, taruhlah 1, berarti dapat 283 ton muatannya untuk tipe kapal yang model pakai gini. Tuh. Jadi Bapak menghitung nanti dengan GT, mau menghitung DWT, ruang muatnya ketemunya nanti akan 1. Ketemulah di situ. Oke, saya balik lagi karena ini nggak di kelas jadi agak ribet dikit. Apa ya? Mohon maaf. Oke, berarti nanti mana dia? Sebentar. Ini kan? Oke, jadi sudah ngerti ya? Jadi ruang muat itu nanti bisa pendekatannya dari DWT, bisa juga pendekatannya dari GRT masuk ke NRT, itu tinggal dihitung. Berapa dia? Karena 1 NT 2,83 meter kubik. Nah, volume kapasitinya bisa ditarik dengan storage factor, bisa ditarik dengan density kalau dia tanker, termasuk kontainer. Ketemu nanti. Gitu ya. Nah, apapun itu, karena kapal satu objek yang kita desain, misalnya kapal tanker 1000 DWT, dia 1000 GT, maka muatannya harus sama yang diangkut. Mau pendekatannya pakai DWT, oke. Mau pakai NRT juga, oke. Clear. Nah, jadi kalau nanti diputar-putar, dibulak-balik, sama aja. Tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjut. Cukup. Baik, cukup. Nah, ini NT. Nah, ada perbedaan nanti memang untuk kapal penumpang. Dia ada pertambahan perhitungan NT-nya. Tapi tidak besar kok ininya kalau NT untuk kapal penumpang. Oke. Nah, inilah nanti yang kita hitung. Nah, biasanya yang terjadi dispute di lapangan kalau penggunaan dengan menggunakan NCPS. Karena NCPS menghitung perhitungan volume main part, jadi dari dasar kapal sampai H, itu sampai main deck, dia dihitung berdasarkan kelangsingan kapal, pakai perkiraan. Jadi untuk kapal langsing pakai 0,7, kapal gemuk 0,8, kapal yang kayak tongkang itu 0,85. Nah, kalau orang kapal kayak kita nanti sekarang nih, kita harus menghitung berdasarkan gambar kalau Bapak Ibu sudah menggambarkan bonjen. Atau Bapak Ibu hitung kapasiti tadi atau volume ruangan. Ketemu nanti volumenya. Luasan ketemu, Simpson ketemu volume, itulah real data yang digunakan untuk menghitung volume main part atau gambar atau garis dari H sampai ke dasar kapal. Nah, kalau di mana di NCPS itu kasar. Nah, itu yang sering jadi dispute yang saya lihat. Nah, ini untuk kan partnya dihitung itu. Nah, kemudian baru nanti ngitung itu. Di atas main deck, ini main decknya mana, passenger decknya berapa, navigation decknya berapa, mungkin ada pub decknya, ada forecastle decknya. Nah, itu tinggal di total, masuk, ketemulah nanti ini. Oke, nanti tinggal dihitung. Nah, ini
perhitungan untuk NT-nya. Nah, syaratnya kalau menurut ILLC atau juga pakai NCPS, bahwa NT itu berbanding GT harus di atas 30%. Oke, dia terbalik nih. Mestinya 368 dibagi 1063. Karena NT-nya per GT di atas 30%. Nah, kalau kurang, berarti ini kurang nih. Ini cuma 28%. Berarti rancangannya nanti harusnya NT-nya dinaikkan atau GT-nya dikecilkan supaya dapat di atas 30%. Nah, dia merancang kapal feri 1000 GT, gitu. Kemudian hasilnya jadi 1063, ada deviasinya 6%. Nah, tinggal tanya owner, kalau ada deviasi sekian, oke nggak? Kalau tidak, berarti kecilin lagi GT-nya. Nah, seperti itu. Peraturannya Bapak Ibu udah punya ya, NCPS dengan itu? Ada Pak, Sudah ada ya? Ya. Sudah ada ya? Kalau ILLC Sudah, Pak. kan, kalau NCPS sudah ada dong. Pasti dong. Ya. Kalau NCPS kan di kantor Bapak sendiri adanya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalnya yang perhitungan aslinya dari mana? Dari ini tonnage measurement nih. Ini aturan mainnya nih. Yang tahun 69, jadi ada yang bilang ICTM, International Convention on Tonnage Measurement. Ada juga macam-macam namanya. Ini dia tahun 69, ini dia namanya. Aturannya. Yang dari IMO, ini perhitungannya sama dengan NCPS cara ngitungnya. Cuma cara ngambil luasnya yang berbeda, terutama di bagian ini. Nah, ini untuk mendapatkan K1, nih, tabelnya nanti ada di sini. Nanti tinggal dihitung, nanti rumusnya terakhir di ujung sebelah sini. Ini perhitungannya, tinggal diambil aja. Nih. Tadi yang saya bilang itu, yang saya pengen kasih tahu adalah, sebentar, ini negara yang meratifikasi saat itu, termasuk Indonesia. Sebentar, ini tabel itunya. Ini kalau dia terang, kalau di Indonesia 1 meter itu baru dihitung. Ini cara ngitung itunya, sebentar. Nah ini, jadi dia bilang di sini, kalau ini kapal penumpang dia tambahin di sini ada ketentuannya. Oh sorry, kalau kapal penumpang itu dia tambahnya di sini. Kapal penumpang itu penambahannya sebentar. Dia N1, N2. Adanya jumlah penumpang. Betul. Jadi ada jumlah penumpang di luar ABK, nanti ada hitungan sendiri dia. Sebentar, nah ini. Passenger is very person other than master, bla 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 bla. Oke. Nah nanti dia ada tambahan perhitungan di sini, khusus untuk kapal penumpang. Oke, kalau menurut AIMO kan kapal penumpang itu adalah kalau dia lebih dari 12 orang di luar ABK, maka dia terkena aturan kapal penumpang. Jadi kalau 13 penumpang di luar ABK, maka dia disebut kapal penumpang. Gitu kan? Oke. Nah, di sini tuh ada N2-nya dia. Nih. N2-nya itu adalah dia menyangkut dia kapal penumpang. Oke. Nah, yang tadi saya bilang, ini kan ada nih, N2 number ini, of other passenger, N1, N2-nya ketemu di sini nanti nih. Oke. Nah, ini dia kalau dia ngangkut penumpang. Kapal feri, kapal penumpang, dan seterusnya, dia ikut ini, tambahannya. Nah, yang tadi saya bilang, bahwa NT tidak boleh kurang, kelihatan ya, NT tidak boleh kurang dari 0,30 GT. Makanya di NCPS itu keluar NT
sama dengan 0,30 GT. Dia ngambilnya dari sini nih, rumus awalnya. Nah, itu dijadikan patokan. Nah, kalau kita ngitung nanti bahwa NT itu harus lebih besar dari 0,3. Nah, tadi yang saya tunjukkan, dia dapatnya 0,28. Berarti GT-nya diperkecil atau NT-nya dinaikkan. Oke, karena ini nanti hitung-hitungannya ke ruang muat. Kalau terlalu kecil muatannya, ruang muatnya, maka kapal itu nggak optimal dalam hal mencari uang. Oke, sampai di situ kira-kira. Ada pertanyaan? Peraturan ini sudah ada? Sudah, Dikit lagi. sudah ya? Udah, Pak. Kita pakai ini, Pak, kalau untuk PM-nya PM 45. Siap. Kalau itu nanti kan larinya pakai NCPS. Yang KM65. PM 45 enggak untuk internasional juga. Oh iya, kalau internasional ya. Kalau yang maksud saya yang domestik itu kan KM65 kan ya? 45, Pak. Oh, yang internasional, yang nasional maksud saya. Sama, untuk dalam negeri dan internasional pakai PM 45. Kan kalau dalam negeri pakai NCPS dia? Tidak? Bisa juga pakai NCPS, tapi Oke. kita rangkum di PM 45 juga. Oh siap, oke. Kalau yang setahu saya NCPS kan di 65-nya kan ya? Betul, untuk perhitungan tonnage-nya pakainya PM45, Pak. Oke, siap. Nanti bisa dipisah ke NCPS atau yang ILLC gitu ya? Baik. Siap, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau desain, Bapak Ibu cek di lambung timbul, oke. Kemudian dari hasil perhitungan lambung timbul itu, turun di capacity. Apakah dalam bentuk DWT, ataukah dalam bentuk QRT. Ketemunya harus sama nanti. Baik ruang muat dan seterusnya. Kurang lebih gitu. Nah, kalau sudah dicek dari berbagai sisi, itu stabilitasnya oke, poweringnya oke, konstruksi oke, muatan oke dari GT atau dari capacity, maka kapal Bapak nanti insya Allah oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Kalau Cukup, tidak Pak. ada, cukup. Cukup. Oh siap. Nah yang kemarin mau menghitung listrik, kalau ada mau itu kirimin aja ke WA Group atau saya di WA, nanti bisa kita bahas. Atau GA-nya sudah sampai mana, mudah-mudahan sudah selesai. Kalau belum selesai tolong diselesaikan. Karena itu nanti untuk perhitungan selanjutnya kalau Bapak ingin ngambil konstruksi di mata kuliah saya. Saya pikir kalau cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Minggu depan mungkin kita perlengkapan, tapi saya pikir bahwa perlengkapan kan sudah oke ya. Jadi saya lebih banyak nanti memberi kuliah, mungkin keluar dari jalur, tapi mudah-mudahan yang lebih berguna dan lebih spesifik. Karena peralatan Bapak Ibu saya pikir sudah jadi makanannya sehari-hari. Oke, nanti kita bahas juga tetap. Demikian sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, selamat malam. Saya izin ya. Mohon izin. Izin.